Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya dapatkan dari tweet Twitternya Mas Uyuh Permana yang menceritakan sebuah cerita dari sebuah desa ya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. 10 hari dari kepergian kekasihku. Sungguh aku selalu mencemaskan keselamatannya. Pikiranku seolah enggan lepas dari ikatan hubungan ini. Tapi apa boleh buat? Aku hanya bisa berdoa. Hanya itu yang bisa aku perbuat saat ini. Tidak mampu melakukan ataupun sekedar hanya membantunya. Gusti Allah yang maha melindungi dan maha mengetahui. Kuserahkan keselamatannya kepada Tuhan yang Maha Esa, lagi Maha Penyayang setiap umatnya. Sudah, Nduk, jangan terlalu dicemaskan. Lelakimu itu hebat. Selagi ia di jalan yang benar, pasti akan selalu dilindungi oleh Sang Pencipta. Ucap suara wanita lirih sembari menepuk pundakku. Iya, Bu Suryati. Semoga Puji bisa kembali dengan selamat ya, balasku. Ya sudah, kamu ke ruang makan, Gi. Ibu sudah siapkan ikan asin sama lalap buat kamu makan. Nanti sesudah makan antar ibu ya, Nduk, ke kampung sebelah. Ada apa, Bu, di kampung sebelah? Tanyaku kepada Bu Suryati. Sudah, kamu makan dulu. Nanti ibu jelasin kesananya, ucap Bu Suryati. Ya, Bu, balasku lagi sambil berjalan ke ruang makan. Sore hari, aku dan Bu Suryati berangkat ke kampung sebelah. Saat di perjalanan, Bu Suryati mulai memberitahu maksud tujuan ia ke kampung sebelah. Di kampung sebelah saat ini terjadi warga yang hilang tanpa sebab, bagaikan ditelan bumi. Tepatnya, warga itu hilang di malam Kamis. Setelah warga mendengar suara seperti pagelaran wayang. Namun setelah dicari-cari, suara pagelaran wayang itu oleh warga tidak nampak area pagelaran itu. Yang terdengar hanya suara dalang dan alunan musik yang mengiringinya. Setelah menjelang subuh, pasti salah satu anggota keluarga di kampung sana ada yang hilang secara misterius setelah muncul suara wayang itu. Apa jangan-jangan itu perbuatan dalang itu, Bu? Tanyaku kepada Bu Suryati. Ya, soal itu ibu belum tahu loh, Nduk. Mungkin saja iya, atau mungkin perbuatan dari makhluk gaib lain. Sesampainya kami di desa itu, kami langsung diarahkan ke rumah kepala desa. "Mari masuk, Mbok, teh," ucap bapak tua yang sepertinya kepala desa kampung ini. "Sebentar, saya buatkan minuman teh dulu ya. Monggo duduk saja di kursi, Mbok,"
Ucap bapak tua itu sembari berjalan ke arah dalam rumah. "Nah, ini monggo diminum dulu teh hangatnya," ucapnya tak selang lama sembari menaruh 2 gelas teh hangat di atas meja. "Sebelumnya saya terima kasih loh mbok, sudah datang ke desa kami. Saya tidak punya kenalan lagi selain Mbok Sur," jelasnya membuka pembicaraan. "Nggak apa-apa pak, toh saya juga senang membantu warga yang sedang mempunyai masalah," ucap Bu Suryati. "Oh ya, ini kenalin, gadis saya, cantik kan? Namanya Ventri, dari pulau seberang," ucap Bu Suryati memperkenalkanku. "Wah, cantik tenan toh Bu Sur. Bisa kali ya dijodohkan sama cucu saya Firman," ucapnya sambil tersenyum ke arahku. "Hush, dia sudah punya calon Pak Kades," ucap Bu Suryati. "Oh, sudah punya calon toh. Hehe. Maaf ya Mbak Ventri," ucap bapak itu kepadaku. "Nggak apa-apa pak," balasku. "Jadi, sudah berapa warga Pak Kades yang hilang belum ditemukan?" tanya Bu Suryati. Pak Kades mulai menghela nafas saat itu. "Kalau dijumlahkan sekitar 40 orang menurut data warga Bu Sur." "Apa ada warga yang pernah melihat kejadian itu Pak Kades?" "Kalau tidak salah, seorang pemuda yang terakhir kali melihat warga yang hilang itu. Menurut dia, salah satu warga yang hilang di malam itu, dia itu berjalan ke arah kebun bambu di samping desa. Kami sudah mencari ke kebun bambu itu, tapi hasilnya nihil. Tidak ditemukan jejak apapun, Mbok Sur," jelas Pak Kades. "Hmm, apa suara yang sering didengar warga berasal dari kebun bambu itu?" tanya Bu Suryati lagi. Pak Kades menganggukkan kepala. "Tapi warga di sini dilarang untuk memasuki kebun bambu itu saat malam hari. Itu sudah menjadi larangan turun-temurun leluhur kami. Makanya perbatasan menuju ke kebun bambu itu kami pagari dengan bambu kuning agar hal negatif dari kebun bambu itu tidak masuk ke dalam desa," jelasnya lagi. Terlihat Bu Suryati berpikir keras dengan mengerutkan dahinya. Sepertinya ia sedang mencari titik petunjuk masalah yang dialami warga desa di sini. "Sepertinya kami bakal menginap di sini, Pak, menunggu malam besok. Dan malam besoknya saya akan mencari tahu ke dalam kebun bambu itu," ucap Bu Suryati. "Bok Sur yakin mau masuk ke kebun bambu itu?" tanya Pak Kades. Bu Suryati hanya menganggukkan kepala. "Itu berbahaya loh Mbok Sur. Lebih baik Mbok Sur pergi saat siang hari. Terlalu bahaya kalau malam," balas Pak Kades. "Tidak Pak Kades, saya akan pergi di saat suara itu muncul. Ya semoga ada titik terang. Kalau saja itu berasal dari kebun bambu itu," ucap Bu Suryati menegaskan. "Tapi sebaiknya Mbok Sur ditemani Ki Jayabaya aja ya.
Beliau cukup bisa menangani hal seperti ini," usul Pak Kades lagi. "Kalau beliau mampu, kenapa tidak minta bantuan beliau saja, Pak?" tanya Bu Suryati. Pak Kades sedikit tertunduk kala itu. "Sebenarnya beliau juga nggak mampu menangani masalah ini. Beliau hanya menyuruh saya untuk mencari orang yang mampu dalam menangani hal seperti ini," ucap Pak Kades. "Ya sudahlah, Pak. Suruh Ki Jayabaya menemani saya besok malam. Saya juga belum tahu menau tentang kebun bambu itu," jelas Bu Suryati kepada Pak Kades. "Baik, Bok Sur, terima kasih. Nanti saya akan sampaikan ke beliau. Sebelumnya, Bok Sur dan Teh Ventri menginap saja di rumah saya. Kebetulan malam ini saya ada urusan di balai desa sampai besok," jelas Pak Kades. Kami pun mengiyakan tawaran Pak Kades untuk menginap di rumahnya. Malam itu, setelah Bu Suryati dan aku memutuskan untuk menginap di rumah Pak Kades, aku melihat sekelompok warga yang sepertinya sedang melakukan ronda dengan masing-masing warga, dan warga itu membawa bambu kuning. "Bu, itu kenapa ya? Warga selalu bawa bambu kuning. Apa untuk senjata ya, Bu? Kalau ada maling?" tanyaku kepada Bu Suryati yang sedang minum teh hangat. "Bambu kuning itu pada zaman dahulu itu ampuh buat menangkal gangguan gaib, Duk. Biasanya makhluk gaib itu enggan mendekat kepada manusia yang membawa bambu kuning. Ditambah lagi, makhluk gaib tidak suka mendiami pohon bambu yang ada bambu kuningnya," jawab Bu Suryati. "Oh gitu ya, Bu. Ya, tapi bambu kuning itu tidak ada apa-apanya bagi makhluk yang kuat sejenis demit, setan, atau ya pokoknya setan yang ganas-ganas lah," ucap Mbok Suryati. "Jadi, Bu, kita harus apa kalau kita ngadapin makhluk yang kuat seperti kemarin?" tanyaku lagi penasaran. "Ya makhluk yang kuat harus dilawan lagi dengan yang kuat, Duk. Nggak bisa dilawan lagi dengan benda-benda alami seperti ini." "Maksudnya, Bu?" "Ya kalau menghadapi makhluk kuat seperti mereka, ya yang ngelawan harus orang sakti. Contohnya pacar kamu itu," jelas Bu Suryati sembari merayu. "Ih, Ibu," balasku tersipu malu. "Duk, orang yang bisa melawan demit yang kuat itu cuma orang-orang yang mempunyai ilmu kanuragan. Itu biasanya bawaan dari keturunan mereka yang terdahulu." Berarti ibu juga sakti ya?" tanyaku. "Oh alah, ilmu ibu itu nggak seberapa, Nduk, dibandingkan mereka yang ada di luar sana." Beberapa menit setelah aku dan Bu Suryati bercerita, tiba-tiba suara petir menggelegar di langit desa. Aneh, sama sekali tidak ada tanda-tanda untuk turun hujan. Namun, suara petir itu seakan memecah keheningan malam ini. Aku kaget saat itu. Bagaimana tidak terkejut? Petir begitu saja menyambar langit tanpa aba-aba. Aku melihat wajah Bu Suryati sedang berpikir dan kebingungan. Kenapa suara petir itu tiba-tiba muncul? Bu Suryati segera keluar dan melihat apa yang sedang terjadi.
Aneh. Padahal bulan begitu terang bulat. Ini bukan petir biasa, ucap Bu Suryati. Maksudnya, Bu? Tanyaku keheranan. Sudah, ayo kita masuk dulu, Nduk, ucapnya bergegas masuk ke dalam rumah. Aku dan Bu Suryati pun bergegas masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Larutku tertidur. Tiba-tiba aku terbangun. Waktu menunjukkan pukul 1 malam saat itu. Aku terbangun karena merasa ingin pergi ke toilet. Sekalian aku mau wudhu dan melaksanakan sholat malam. Beranjak aku dari tempat tidur menuju kamar mandi. Setelah aku melaksanakan sholat malam, terdengar suara ketukan kaca jendela yang ada di atas kamar. Anehnya, kaca jendela itu lumayan tinggi bagi orang dewasa. Harus memakai tangga bila harus mengetuknya. Aku terus memperhatikan kaca jendela itu sampai beberapa menit. Tiba-tiba muncul sosok kepala menyeringai ke arahku. Rambutnya gimbal, matanya merah melotot ke arahku. Aku terpaku, tidak bisa berteriak ataupun bergerak. Ketakutan menjalar ke seluruh tubuhku. Keringat dingin bercucuran dari dahiku. Baru kali ini aku merasakan ketakutan yang luar biasa. Lama aku bertatapan dengan makhluk itu. Akhirnya badanku bisa kugerakkan. Aku berlari ke arah ruang depan, duduk di kursi meringkuk ketakutan. Tak lama terdengar suara langkah kaki mendekat. Kupikir itu Bu Suryati yang terbangun dari tidurnya. Namun, itu bukanlah Bu Suryati. Aku menoleh ke arah suara langkah kaki itu. Kini, di hadapanku berdiri sesosok makhluk besar dengan mata merah dan rambut acak-acakan. Seketika aku berteriak sekencang-kencangnya, menutupi wajah dan mataku. Namun, sosok itu mencengkram leherku sampai aku tidak bisa bernafas. Aku meronta berusaha melepaskan cengkraman sosok itu. Namun semakin aku berusaha melepaskannya, semakin kuat cengkramannya. Aku harus apa saat ini? Aku harus bagaimana? Tiba-tiba sosok itu terpental dan cengkramannya lepas dariku. "Woi, demit sialan!" Suara Bu Suryati dengan wajahnya yang memerah seakan amarahnya memuncak. "Kesini, Nduk!" perintah Bu Suryati. Aku berlari ke arahnya dan berusaha berlindung di belakang Bu Suryati. "Itu makhluk apa, Bu?" "Dia itu demit. Dia yang menculik warga desa. Ibu tahu dari penerawangan ibu. Dia makhluknya," ucap Bu Suryati terbata-bata, melotot ke arah makhluk itu. "Oh, oh, 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 oh. Akan kubawa gadis itu untuk kujadikan abdi Tuan Raden," ucap demit itu menatap ke arahku. "Woi, demit keparat, kau harus menghadapi aku dulu," ucap Bu Suryati melindungiku. "Oh, oh, oh, oh. Beraninya kau menantangku, perempuan asu?" Makhluk itu kini menyerang Bu Suryati. Namun, Bu Suryati dengan mudahnya menghindari serangannya.
Terlihat mulut Bu Suryati berkomat kamit seakan membaca mantra. Tapi aku tidak tahu mantra apa itu. Bu Suryati duduk sembari memejamkan matanya. Terlihat makhluk itu menyerang Bu Suryati berkali-kali, namun seolah tidak mampu mendekati Bu Suryati. "Oh, perempuan asuh!" ucap makhluk itu kesal. Namun, terduduknya Bu Suryati, kini Bu Suryati terpental ke belakang dan menghantam tembok rumah dengan serangan pukulan makhluk itu. "Bu!" teriakku. Bu Suryati memuntahkan darah bebarengan dengan hantaman tubuhnya ke tembok. "Lari, Nduk, keluar dari rumah ini!" perintah Bu Suryati sambil menahan darahnya yang keluar. Aku tidak berpikir lagi. Aku langsung lari keluar rumah. Makhluk itu mengejarku, namun ternyata ia terpental tidak bisa keluar rumah. Perempuan asuh!" ucap makhluk itu menggema mengerikan. Aku berlari meminta bantuan warga desa. Untungnya aku menemukan sekelompok anak muda yang berjaga di pos ronda. Aku langsung menghampiri mereka dan meminta bantuan. "Mas, tolong mas, ibu saya diserang makhluk besar. Tolong mas," ucapku sambil menangis terbata-bata. "Di mana teh? Sekarang ibunya teteh di mana?" "Di rumahnya Pak Kades mas. Tolong saya." Aku berlari kembali ke rumah Pak Kades dengan bebarengan sekelompok anak muda itu. Saat aku sampai di depan pintu rumah, kini sosok itu sudah tidak ada. Yang terlihat hanya Bu Suryati duduk terkulai lemas. Sontak aku menghampirinya dan memeluk Bu Suryati. "Ibu," ucapku sembari menangis memeluknya. Sudah, Nduk, nggak apa-apa, ibu nggak apa-apa," ucapnya lirih. Para pemuda itu membopong Bu Suryati duduk di kursi sembari aku mengambil air dan lap untuk membersihkan darah dari mulut Bu Suryati. "Bu, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa ibu bisa terluka seperti ini?" tanya seorang pemuda. "Saya sempat menghadapi makhluk yang menculik warga desa sini, Mas. Sepertinya ia menyadari keberadaan saya di sini," jelas Bu Suryati. "Aneh, kenapa makhluk itu tiba-tiba datang dan kami juga belum mendengar suara gamelan. Biasanya kalau makhluk itu datang ada suara gamelan dulu, Bu. Kenapa bisa ya?" ucap pemuda desa itu. "Ya, mungkin ia merasa terancam akan keberadaan ibu di sini. Jadinya makhluk itu menyerang kalian secara tiba-tiba. Biar saya saja yang melapor ke Pak Kades. Separuhnya tetap di sini," perintah salah satu pemuda desa. Tak berselang lama datanglah Pak Kades dengan seseorang kakek tua. "Jadi makhluk itu nyerang Mbok Sur?" tanya Pak Kades. Mbok Sur hanya menganggukkan kepala. "Perkenalkan, Kulo Joyoboyo. Tolong ceritakan kejadiannya secara detail ya, Mbok," ucap Ki Jayabaya memperkenalkan diri. "Sepertinya dia mengincar gadis saya, Ventri. Untung saja saya sudah memasang pagar gaib sehingga makhluk itu nggak bisa keluar dari rumah ini. Saat itu saya sudah tidak berdaya. Demit itu mau menghabisi saya saat itu juga.
Namun, seseorang datang entah dari mana. Kehadirannya membuat demit itu takut dan gentar, dan dia berhasil kabur menembus pagar gaib saya. Jelas Bu Suryati. Kami semua kebingungan dan bertanya-tanya, siapa yang telah menyelamatkan Bu Suryati saat itu? Oke, mungkin itu dulu ya bagian pertama dari Dalang Tengah Malam yang ditulis oleh Mas Uyuh Permana. Karena ini nanti akan panjang, jadi mungkin bisa jadi dua bagian ya. Oke, mungkin itu saja cerita pada hari ini. Semoga kalian suka. Selamat siang dan selamat beristirahat.